Halo para pelajar pajak, kembali lagi dalam video kali ini tentunya bersama dengan Maranti, kita akan membahas terkait panduan ringkasan Cortex DJP versi 1.0 yang diupdate pada tanggal 12 Januari 2025. Seperti apa tampilannya? Yuk simak video ini sampai selesai. Nah, kita langsung saja proses bisnis dalam hal registrasi. Jadi, tampilan Cortex DJP untuk registrasi adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah login Cortex DJP. Jadi, cara untuk login Cortex DJP itu seperti ini. Tampilannya itu seperti ini. Jika saya lihat ini belum ada perubahan ya, masih seperti tampilan yang sebelumnya. Nah, di sini yang pertama adalah untuk membuka laman Cortex DJP ini, silakan kita mengklik link ini ya. HTTPS dan seterusnya ini silakan diklik, kemudian silakan dimasukkan ID penggunanya bagi wajib pajak orang pribadi NIK atau NPWP 16 digit, bagi wajib pajak badan tentulah NPWP 16 digit. Silakan dimasukkan. Kemudian kata sandi yang dimasukkan di sini adalah kata sandi yang digunakan di DJP online. Kemudian masukkan kodenya di sini. Setelah itu diklik login. Ya, jadi bagi wajib pajak yang baru pertama kali login, seperti ini tampilannya. Setelah kita login, kita akan dibawa ke menu selanjutnya, yaitu menu untuk mengubah atau mengatur ulang passwordnya kita. Karena yang pertama tadi kita masih login menggunakan password lama yang ada atau yang kita gunakan di akun DJP online kita. Nah, sekarang untuk Cortex silakan kita dikasih pilihan juga untuk membuat atau mengatur ulang kata sandi. Jadi silakan di sini dimasukkan. Untuk ID-nya ini adalah otomatis karena kita sudah login yang pertama tadi di atas. Nah, di sini ada dua tujuan konfirmasi yang disediakan. Yang pertama adalah surat elektronik, kemudian nomor telepon. Nah, surat elektronik ini bisa dimasukkan email, kemudian nomor ini silakan dimasukkan nomor kita ya yang bisa diakses atau masih aktif. Pastikan email kita maupun nomor ini sudah terdaftar di akun DJP online dan posisinya aktif dan dapat diakses. Kenapa? Karena akan dikirim tautan untuk melanjutkan ke proses selanjutnya ya. Kemudian poin kedua masukkan kodenya di sini. Setelah itu poin ketiga atau tahap ketiga ada pernyataan, silakan diklik. Kemudian setelah itu klik kirim ya. Nah, selanjutnya kita melakukan pengecekan jika kita menggunakan email atau nomor telepon ya. Jadi kalau misalnya menggunakan email silakan cek emailnya. Jika menggunakan nomor telepon silakan cek apakah ada SMS yang masuk dari DJP yang berisi tautan untuk proses selanjutnya. Nah, jika ada di email maupun SMS sesuai dengan opsi yang kita pilih, nah setelah kita klik tautan tersebut, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini tampilan untuk mengubah password. Nah, jadi silakan dimasukkan password baru dan konfirmasi. Kemudian ini password ini yang akan digunakan untuk login ke akun Cortex DJP ya nantinya. Kemudian ada juga yang new passphrase. Nah, ini silakan dibuat baru ya atau silakan dipakai kode yang lama juga tidak masalah. Yang penting diingat seperti itu karena ini akan dipakai untuk otorisasi dalam membuat faktur pajak juga ya. Jadi pastikan dapat diingat dengan baik. Kemudian selanjutnya masukkan kodenya, setelah itu diklik save. Setelah kita klik save di atas, maka proses untuk registrasi dalam hal login akun Cortex DJP kita itu sudah selesai. Dan jika kita ingin login lagi, silakan masuk seperti awal login tadi, masukkan ID dan passwordnya yang sudah kita buat dan kodenya, kemudian klik login ya. Nah, namun dalam hal untuk kita masuk ke akun DJP online kita, Cortex-nya kita, itu pastikan bahwa internet stabil ya, pertama. Kemudian jika ada kendala mengenai
browser, silakan diganti dengan browser yang bisa. Di sini disediakan ada Google Chrome dan lain-lain. Itu bisa ya. Kemudian jangan lupa untuk menghapus riwayat-riwayat dari pencarian kita ya, supaya ketika membuka aplikasi Cortex ini tidak mengalami error saat login ya. Kemudian jika sudah pastikan dengan baik, maka silakan login dan pastinya tidak ada kendala jika Cortex ini sudah dilakukan perbaikan dengan baik ya, karena beberapa hari kemarin sudah dicoba-coba oleh wajib pajak, tapi ternyata masih banyak kendala-kendalanya. Nah, selanjutnya adalah membuat kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Nah, ini kode otorisasi atau SE ini digunakan untuk tanda tangan elektronik ya. Jadi tahap-tahap dalam membuatnya itu seperti ini, sesuai dengan tampilan yang ada di Cortex. Yang pertama, setelah kita login ke akun Cortex DJP-nya kita, ya masih salah-salah penyebutan Cortex sama DJP ya. Semoga dapat dimaklumi. Nah, silakan langsung diklik portal saya ya. Setelah itu silakan dipilih permintaan kode otorisasi atau SE, ada namanya di situ. Silakan diklik. Kemudian setelah kita klik permintaan kode otorisasi atau SE, akan muncul tampilan seperti ini, ya kan? Tampilan seperti ini silakan dimasukkan pas price-nya. Ya, silakan dimasukkan pas price-nya. Kemudian setelah itu ini ya tampilannya seperti ini ya. Nih. Jadi di sini silakan dimasukkan. Jadi pilih dulu kode otorisasi DJP, kemudian masukkan passphrase-nya. Kemudian setelah itu pastikan pencahayaan baik ya, karena akan diminta verifikasi identitas di sini untuk mengambil foto di sini ya. Nah, setelah sudah mengambil foto untuk sebagai verifikasi identitas ini, selanjutnya ada pernyataan, silakan diklik pernyataannya, kemudian klik tombol simpan. Ya. Jadi, namun sebelum klik tombol simpan, pastikan sudah ada notifikasi di sini bahwa pengambilan foto itu berhasil. Kemudian diklik simpan ya. Setelah klik simpan, maka proses untuk permintaan atau pembuatan kode otorisasi atau SE sudah selesai dibuat. Selanjutnya adalah penggantian atau update PIC utama. Nah, PIC ini berperan penting dalam proses penggunaan aplikasi Cortex ini ya. Jadi kalau misalnya mau dikatakan PIC utama ini adalah role modelnya yang akan mengoperasikan atau mengotorisasi akun dan segala macam proses administrasi perpajakan yang ada di dalam aplikasi Cortex DJP. Nah, PIC utama ini yang perlu kita ketahui adalah penanggung jawab yang terdaftar di dalam akun DJP online-nya kita. Karena ketika kita membuka menu untuk PIC utama ini, itu akan muncul nama yang menjadi penanggung jawab yang ada di akun DJP online-nya kita ya. Nah, jadi apa sih fungsi dari PIC ini?
Nah, jadi PIC ini yang perlu kita ketahui, dia merupakan entitas yang memiliki wewenang lengkap untuk mendaftarkan, memodifikasi, atau mencabut hak akses dari pihak-pihak terkait dalam konteks. Ya, jadi untuk memutuskan siapa yang menjadi PIC utama ini, pastikan dia adalah orang yang berwenang dalam hal pengambilan keputusan di dalam perusahaan kita. Contohnya seperti direktur dan lain-lainnya seperti itu. Caranya seperti berikut. Jadi setelah kita berhasil masuk ke akun ke akun Cortex DJP-nya kita langsung saja mengklik informasi umum ya, seperti ini tampilannya. Informasi umum, setelah itu kita klik edit. Ini ya, posisinya di sini. Setelah kita klik edit, maka selanjutnya kita pilih pihak terkait. Nah, setelah kita klik pihak terkait ini, akan muncul seperti ini. Ini nama-nama yang ada sesuai dengan di akun DJP online-nya kita ya. Nah, kemudian silakan kita lakukan perubahan. Nah, cara melakukan perubahannya adalah kita geser ke kanan. Ini di bawah ini ada posisi untuk geser ke kanan. Ketika kita geser ke kanan akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Nah, langsung saja mata kita tertuju ke apakah penanggung jawab. Jadi, silakan langsung dibaca di kolom apakah penanggung jawab. Di sini ada kotak-kotak kecil. Silakan dilihat nama siapa yang akan menjadi PIC utama. Nah, silakan di sini ini muncul tampilan seperti ini ya. Nih. Jadi, siapa namanya? Nah, dialah yang menjadi penanggung jawab. Kemudian, jika kita ingin menggantinya, maka silakan kita klik lagi yang kotak berwarna biru ini untuk melepaskan tanda centangnya. Seperti itu ya. Nah, setelah itu, setelah kita berhasil untuk melepaskan misalnya si A, dan kita ingin menggantikan PIC utama dengan si B, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, misalnya. Nah, langsung saja kita geser lagi ke kiri, dan tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik edit. Di sini ada di kolom tindakan itu ada opsi untuk edit, hapus, dan lihat. Jadi kita klik edit. Setelah kita klik edit, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah PIC? Nah, karena misalnya si B ini, kita akan buat dia menjadi PIC utama. Silakan kita centang ini, kotak kecil ini, silakan dicentang. Nah, setelah itu, lengkapilah prosedur-prosedur seperti valid dari kapan, sampai kapan, ya kan? Nah, sampai kapan ini mendingan dikosongkan saja ya. Nah, kemudian selanjutnya kita klik save. Setelah kita klik save, ini prosesnya belum berakhir ya. Nah, jadi kita geser lagi ke bawah, ya kan? Kemudian kita klik di sini ada namanya pernyataan. Silakan diklik, setelah itu kita klik kirim. Nah, setelah kita klik kirim ini, itu baru prosesnya selesai. Nah, selanjutnya kita bahas adalah tampilan untuk penunjukan PIC. Kalau misalnya tadi itu diganti atau penggantian PIC, sekarang penunjukan PIC-nya. Nah, di sini setelah kita berhasil login ke akun Cortex-nya kita, ya kan? Itu prosesnya sama. Jadi jika kita ingin memilih atau menunjuk PIC baru, untuk menambahkan PIC baru itu menunya sama dengan penggantian atau update PIC utama. Jadi silakan kita langsung saja seperti tahap yang tadi, masuk ke informasi umum, kemudian kita pilih edit, dan setelah itu kita pilih pihak terkait.
Setelah kita pilih pihak terkait, kemudian kita klik tambah. Ya, jadi ini untuk PIC yang belum ada di daftar tadi. Jadi kita tambah yang terbaru misalnya. Nah, setelah kita klik tambah itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, kemudian kita pilih related person. Kemudian di sini ada pertanyaan apakah PIC? Silakan kita centang. Kemudian silakan kita pilih jenis orang terkait ya. Kemudian ini untuk NIK-nya atau NPWP. Nah, setelah dimasukkan pasti namanya otomatis. Silakan dimasukkan juga yang ini, dan seterusnya sama tampilannya. Kemudian selanjutnya kita klik save. Nah, setelah kita klik save, maka kita gulir ke bawah lagi, karena itu kan belum tahap akhir ya. Jadi kita gulir ke bawah lagi, tampilannya seperti ini ya. Setelah kita klik save, akan dibawa kembali ke tampilan semula. Kemudian kita gulir ke bawah dan ada pernyataan silakan dicentang, kemudian diklik kirim. Nah, setelah diklik kirim, nah ini baru prosesnya selesai. Proses menambah PIC baru. Nah, yang sekarang tampilan untuk penunjukan wakil atau kuasa. Jadi cara dan tampilannya seperti ini. Setelah kita berhasil masuk ke akun Cortex DJP-nya kita langsung pilih portal saya. Kemudian kita pilih di sini perubahan status. Nih, ini ada di sini perubahan status. Setelah itu kita pilih penunjukan wakil atau kuasa. Ya, setelah kita pilih ini, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Nih, tampilan seperti di bawah ini. Kemudian langsung saja kita tentukan untuk identitas wajib pajaknya. Di sini ya. Nah, jadi di sini ini kaca pembesarnya di sini. Kemudian kita pilih. Jadi setelah kita berhasil menentukan siapa yang menjadi wakil untuk mewakili atau kuasa untuk wajib pajak ini, silakan. Nah, tipe perwakilannya. Selanjutnya, tipe perwakilan ini silakan diklik. Jadi ada opsi-opsinya, silakan dipilih, kemudian nanti dimasukkan juga sesuai dengan yang kita. Kemudian ya, jadi setelah kita tentukan siapakah yang menjadi kuasa atau menjadi wakil, kemudian kita pilih tipe kuasa atau wakil dalam hal apa, silakan dipilih. Setelah itu selanjutnya kita diminta juga untuk mengisi detail. Nah, di sini adalah tempat untuk mengupload dokumen atau surat kuasa atau surat yang menerangkan bahwa orang yang tadi yang kita pilih itu adalah sah benar mewakili wajib pajak tersebut ya. Kemudian selanjutnya ada pernyataan, silakan dicentang dan diklik simpan. Setelah kita klik simpan, maka prosesnya selesai. Nah, jadi tadi adalah registrasi, sekarang kita masuk ke proses bisnis terkait pembayaran. Jadi, terkait pembayaran yang ada di dalam aplikasi Cortex DJP. Nah, seperti apa? Yuk simak video ini lebih lanjut. Yang pertama adalah menu pemindah bukuan.
Jadi tampilan menu peminjam bukuan di dalam aplikasi Cortex DJP seperti berikut. Jadi misalnya kita melakukan kesalahan dalam pembayaran atau penyetoran pajak, biasanya kan kita mengajukan yang namanya permohonan peminjam bukuan. Bagi kita yang sudah biasa mengajukan permohonan peminjam bukuan di aplikasi DJP online, tentulah tampilan ini tidak terlalu awam ya, karena pasti untuk tampilan Cortex ini sedikit mirip ya, atau bisa dikatakan mirip, hanya menu-menunya saja yang sedikit berbeda. Tapi prosesnya sama dengan yang ada di DJP online. Di sini yang pertama tentunya kita masuk dulu ke akun Cortex DJP-nya kita. Setelah itu kita pilih pembayaran. Nih, ada menu pembayaran paling atas. Silakan kita pilih. Setelah kita pilih, kita klik permohonan pemindah bukuan. Nah, setelah kita klik permohonan pemindah bukuan itu tampilannya langsung seperti ini. Nah, di sini ada yang menu untuk buat permohonan pemindah bukuan baru. Silakan diklik. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini buat baru detail permohonan pemindah bukuan. Jadi tampilannya seperti ini. Kemudian setelah itu kita cari dulu ya data atau sumber dari pemindah bukuan. Jadi silakan kita cari dengan menggunakan kode billing atau NTPN ya, silakan ini di posisi sini ya tampilannya. Kemudian setelah kita isi misalnya kode billing atau NTPN-nya, langsung kita klik kaca pembesar ini untuk mencari apakah pembayaran tersebut sudah terdaftar atau tidak. Nah, jika selesai kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini dan ternyata ada di sini misalnya contohnya. Nah, kemudian silakan kita masukkan jumlah yang akan kita PBK karena jumlah ini otomatis ya sesuai dengan jumlah yang kita setor sesuai yang kita bayar. Nah, jika kita misalnya PBK hanya sebagian atau seluruhnya, berarti kalau seluruhnya tidak perlu dirubah, jika sebagian silakan dirubah sesuai dengan jumlah yang akan di PBK. Nah, setelah itu kita masukkan dulu alasan pemindah bukuan. Setelah kita selesai masukkan alasan pemindah bukuan, selanjutnya kita akan diminta untuk mengisi dokumen pendukung ya. Silakan dimasukkan dokumen pendukung dalam bentuk bukti setor. Setelah itu kita klik kirim permohonan. Setelah kita klik kirim permohonan, maka permohonan yang kita buat ini sudah terkirim. Nah, itu tadi terkait pemindah bukuannya. Sekarang terkait kode billing ya atau billing online. Nah, di sini untuk pembuatan billing juga disediakan di dalam aplikasi Cortex DJP ini. Jadi di sini dapat kita lihat untuk tampilannya seperti ini ya. Jadi saat kita login, kita langsung klik di menu pembayaran, kemudian di sini ada namanya layanan mandiri kode billing. Jadi silakan diklik. Tampilannya seperti di bawah ini setelah kita klik ya. Nah, setelah kita klik di sini, periksa dulu nih identitas wajib pajak kita ya. Karena apa? Apakah kita login menggunakan pribadi atau badan, silakan dilihat dulu karena di sini ada yang namanya impersonating ya. Kalau tidak salah sebut. Nah, setelah kita pastikan kalau ini adalah identitas wajib pajak yang ingin kita buat kode billingnya, selanjutnya kita klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, kita akan dibawa ke tampilan berikutnya lagi seperti ini tampilannya. Di sini silakan dipilih kode akun pajak, kemudian kode jenis setoran. Setelah itu kita klik lanjut.
Setelah kita klik lanjut, akan dibawa tampilan seperti ini. Nah, di sini ada keterangan selesai unduh kode pembayaran. Nah, jadi setelah selesai kita buat, di sini kita masukkan dulu untuk mata uangnya dan nilai apa namanya? Nilai pembayaran atau penyetoran yang akan kita lakukan. Silakan diisi, langsung otomatis terbilangnya, kemudian keterangannya silakan dimasukkan. Nah, setelah itu langsung kita klik unduh kode billing, ya. Nah, jadi setelah kita klik unduh kode billing, ini adalah step akhirnya. Jadi akan muncul seperti contoh di bawah ini. Setelah muncul contoh di bawah ini, maka kode billing ini yang akan kita gunakan untuk proses pembayaran atau penyetoran pajak dan lain-lain. Nah, itulah tadi tahap untuk membuat kode billing. Sekarang adalah tahap untuk pembayaran tagihan pajak ya. Jadi caranya sama, login dulu atau setelah itu kita klik pembayaran, kemudian kita pilih di sini daftar kode billing belum dibayar. Karena kode billing yang kita buat itu masuk di daftar kode billing yang belum dibayar. Itu masuk di situ. Jadi untuk lakukan pembayaran, silakan kita klik menu tersebut. Setelah kita klik itu akan muncul tampilan seperti ini, ya kan? Nah, di sini silakan kita gulir ke kanan untuk melihat di posisi aksi itu ada di sini lihat kemudian selanjutnya dan ada bayar. Setelah itu kita pilih tombol bayar ya, kita klik, kemudian kita akan dibawa ke tampilan seperti ini untuk memilih bank mana. Ya kan? Jadi silakan kita pilih bank mana yang akan kita pakai untuk pembayaran. Setelah itu kita klik kirim ke bank. Nah, silakan diklik menu itu. Setelah berhasil diklik menu ini, maka prosesnya selesai. Selesai untuk memilih bank mana yang digunakan untuk pembayaran. Nah, untuk selanjutnya sampai dengan pembayaran secara realisasi pembayarannya itu akan diarahkan ke laman bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran ya. Ada proses selanjutnya lagi. Tapi ini adalah tampilan singkatnya. Silakan mengikuti step-step selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke tampilan menu untuk bukti potong, SPT masa PPh, faktur pajak, dan SPT masa PPN. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk poin-poin ini tidak dibahas secara detail bagaimana teknisnya untuk membuat bukti potong SPT masa secara detail ya. Nanti mungkin akan saya buatkan video terpisah dari video ini khusus untuk bukti potong dan SPT masa PPh, faktur pajak dan lain-lain untuk detailnya. Dan di video ini saya hanya membahas untuk gambaran atau tampilan umumnya saja ya. Nah, untuk tampilan bukti potong pajak itu seperti ini. Jadi, kita dapat lihat di EBUPOT itu ada seperti ini tampilannya dari poin 1 sampai dengan poin yang ke-10. Ini tampilannya seperti ini dan masing-masing opsi ini memiliki kegunaannya masing-masing ya. Contoh misalnya poin 1. BPPU. Nah, ini bukti potong pajak unifikasi. Kemudian selanjutnya, jadi tampilannya seperti itu, tidak saya bahas secara detail. Kemudian selanjutnya, tampilan SPT masa PPh. Nah, tampilan SPT masa PPh ini adalah seperti ini. Jadi untuk mengaksesnya itu kita hanya perlu mengklik surat pemberitahuan, kemudian kita pilih submenunya surat pemberitahuan. Nah, kemudian selanjutnya itu tampilan untuk membuat konsep SPT seperti ini.
Jadi setelah kita pilih surat pemberitahuan tadi akan muncul tampilan seperti ini. Silakan diklik buat konsep SPT. Nah, setelah itu, setelah kita klik buat, maka muncullah tampilan seperti ini. Nah, di sini silakan dipilih jenis SPT apa yang akan kita buat. Dan kita klik lanjut. Kemudian setelah kita klik lanjut tuh tampilannya seperti ini. Akan disuruh untuk memilih periode dan tahun pajaknya. Silakan setelah itu klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, itu akan diminta juga untuk memilih model SPT-nya di sini. Nah, di sini apakah normal atau kebetulan. Setelah selesai, langsunglah kita klik buat konsep SPT. Nah, setelah kita klik buat konsep SPT ini, maka kita dibawa ke tampilan awal, yaitu seperti ini. Sudah ada SPT-nya. Untuk detailnya, nantikanlah video saya selanjutnya. Atau bisa dicoba-coba sendiri di sini. Nih, ada apa namanya? Ada tombol untuk ubah. Nah, bisa diklik di sini untuk mengedit SPT yang telah dibuat ya. Kemudian selanjutnya adalah tampilan untuk faktur pajak keluaran. Jadi di dalam Cortex DJP ini, dalam hal kita ingin membuat faktur pajak keluaran tuh tampilannya seperti ini. Jadi ada di menu e-faktur. Kemudian ada di sini faktur pajak keluaran. Nah, untuk membuat faktur pajak keluaran, kita klik menu ini. Ya, jadi pilih menu membuat faktur pajak keluaran ini. Setelah itu, setelah kita klik itu akan muncul tampilan seperti ini nih. Di sini ada kode transaksi. Ini adalah nomor kode transaksinya, apakah 01, 02, 03, ya sesuai dengan jenis transaksi yang kita lakukan. Kemudian setelah itu ada juga di sini untuk tanggal faktur pajak keluarannya. Nah, setelah itu kita masukkan untuk identitas lawan transaksi. Itu tampilannya seperti ini ya. Jadi bagi yang sudah membuat faktur pajak keluaran itu prosesnya pasti sudah tahu, tapi di Cortex tampilannya seperti ini. Nah, setelah kita pilih untuk identitas lawan transaksi, selanjutnya itu kita tambah transaksi di sini. Klik transaksi apa sih yang dilakukan, silakan diklik dan dimasukkan sesuai dengan yang terjadi transaksinya. Setelah itu, misalnya setelah kita isi, nah muncullah tampilan seperti ini. Ini adalah transaksi yang dilakukan. Setelah itu kita klik submit. Ya, jadi kira-kira tampilan untuk membuat faktur pajak keluaran seperti tadi. Nah, untuk faktur pajak masukan ini sama seperti faktur pajak keluaran. Yang membedakannya adalah di sini kita pilih adalah faktur pajak masukan yang bukan faktur pajak keluaran. Kemudian setelah kita pilih maka akan dibuat tampilan seperti ini. Akan muncul semua FM atau faktur pajak masukannya kita yang telah diterbitkan oleh lawan transaksi. Nah, untuk kita melaporkan atau mengkreditkan faktur pajak masukan, kita hanya perlu mengklik kotak kecil di samping ini. Silakan dipilih sesuai dengan masa yang akan dikreditkan. Seperti itu ya. Jadi silakan diklik yang mana yang akan dikreditkan. Setelah selesai diklik, maka sudah dipilih dan sudah dikreditkan. Itu setelah kita kreditkan itu akan muncul di sini. Nih, di sini nih. Faktur pajak masukan yang sudah dikreditkan akan terlihat ikon sudah dikreditkan. Ini tanda warna biru ini. Ini tandanya sudah dikreditkan. Yang belum ada tanda biru ini, maka ini yang belum dikreditkan.
Nah, sekarang untuk tampilan SPT Masa PPN. Nah, tampilan tuh seperti ini. Dia caranya sama ya, seperti yang PPh 21 tadi. Di menu surat pemberitahuan, kemudian klik surat pemberitahuan, dan kemudian buat konsep SPT. Di sini konsep SPT, kemudian buat seperti tadi PPh 21. Yang membedakan adalah kita pilih di sini jenis pajaknya apa. Kalau tadi kan PP 21, nah sekarang pilihnya ya PPN. Jika kita ingin membuat SPT Masa PPN. Kemudian kita klik lanjut. Nah, setelah itu sama prosesnya, pilih periode dan tahun, kemudian klik lanjut. Setelah itu kita juga memilih di sini tampilannya ini apakah normal SPT-nya, model SPT atau pembetulan. Setelah itu kita klik buat konsep SPT. Jadi step-stepnya sama, yang membedakan adalah jenis SPT-nya apa, PPN 21K atau PPNK, itu yang kita pilih. Setelah itu muncullah seperti di bawah ini. Nah, di sini adalah jenis SPT yang kita buat tadi. Jika sudah muncul di sini kita dapat ada ikon ini ya, menu ini. Di sini sudah berhasil dibuat dan silakan diedit atau disampaikan sampai di tahap laporan, itu ada di sini. Untuk detailnya tidak dimuat di dalam video ini, nantikanlah video saya selanjutnya. Nah, itulah tadi gambaran atau tampilan dan sedikit step-step untuk bukti potong sekilas dan SPT PPh, faktur pajak, dan PPN. Nah, ini sekarang untuk layanan perpajakan. Jadi, dalam aplikasi Cortex DJP ini kita disediakan untuk layanan mandiri juga di sini. Jadi, langsung bisa di aplikasi ini. Yang pertama ada layanan untuk layanan administrasi perpajakan. Nah, contohnya itu seperti ini. Jadi, untuk akses dan tampilan layanan wajib pajak itu seperti ini. Ada di menu layanan wajib pajak seperti ini, ya kan? Nah, untuk layanan administrasi, tentulah kita pilih layanan administrasi. Di sini ada beberapa layanan juga nih. Bahkan di sini ada juga layanan untuk edukasi perpajakan. Jadi kalau misalnya kita untuk layanan administrasi perpajakan, silakan dipilih administrasi perpajakan. Kemudian kita pilih buat permohonan layanan administrasi. Nah, setelah itu kita pilih layanan apa yang akan kita ajukan permohonan ini, permohonan layanan. Nah, di sini ya. Di sini ada nomor penunjukan, kemudian ada surat kuasa. Seperti itu. Jadi, ini untuk memastikan apakah valid atau benar orang yang mengajukan permohonan ini. Apakah benar mewakili atau menjadi kuasa si wajib pajak. Karena kan kalau kita ajukan secara manual di kantor pajak atau di KPP, biasanya juga kalau bukan wajib pajak sendiri, maka pasti akan diminta surat kuasa. Oh iya, jadi setelah itu tambahkan data, kemudian dokumen sebagai lampiran dalam pengajuan tadi. Setelah itu kita klik pernyataan, ya kan, dengan ini saya menyatakan dan bla bla. Setelah itu, nah ini tadi ya, yang saya bilang untuk tambah data, ini adalah dokumen lampiran tadi sebagai persyaratannya. Jadi nanti prosesnya seperti ini, kemudian diklik simpan. Setelah itu, ini yang seperti saya bilang tadi di atas, pernyataan silakan dicentang. Setelah itu langsung diklik, gulir ke bawah, cari tombol submit. Ya, ini paling di sini. Silakan digulir ke bawah, kemudian klik tombol submit. Nah, jika sudah submit, maka proses pengajuannya selesai. Nah, selanjutnya ada layanan untuk permintaan informasi perpajakan. Sama ya, layanan wajib pajak, tapi yang dipilih adalah layanan permintaan informasi perpajakan.
Kemudian ada daftar untuk permintaan informasi perpajakan. Nah, setelah kita klik itu, di sini tujuannya untuk permohonan konsultasi atau penegasan atau eskalasi. Silakan dipilih yang mana, ya. Tampilannya tidak di sini, tapi nanti setelah kita klik ini, itu akan ditampilkan. Silakan dicoba-coba pada akun Cortex-nya kalian, ya. Kemudian selanjutnya adalah menu layanan untuk pengaduan, saran, dan apresiasi. Nah, di sini tuh ada di bawah sini. Sama menunya. Jadi layanan wajib pajak kan tadi kita bahas layanan administrasi, kemudian ada pertanyaan umum, kemudian ada yang namanya juga layanan pengaduan, saran, dan apresiasi. Di sini kita dapat menginput pengaduan, saran, dan apresiasinya kita. Di sini juga ada daftar untuk pengaduan, saran, dan apresiasi yang kita ajukan tuh untuk lihat ada di sini. Nah, jadi tampilannya seperti jadi kalau misalnya kita ingin mengajukan pengaduan atau menyampaikan pengaduan, ya bukan mengajukan, menyampaikan pengaduan yang terjadi di lapangan, kemudian ada saran dan apresiasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh petugas pajak, itu bisa di menu ini. Tampilannya seperti ini, ya, seperti di atas tadi. Di sini ketika kita klik ini, itu kita akan disediakan untuk mengisi formulir. Nah, setelah kita isi upload dokumen pendukungnya, ini tidak ditampilkan di sini ya, karena ini namanya ringkasan tampilan. Silahkan dicoba-coba pada akun kalian sendiri. Setelah itu kita upload dan kita klik kirim. Untuk melihat apakah ini sudah terkirim, bisa dilihat di daftar. Nih, ada menunya. Nah, selanjutnya adalah layanan untuk edukasi perpajakan. Sama ya, menunya ada di sini layanan wajib pajak, kemudian di sini ada layanan untuk edukasi perpajakan. Di sini bisa dilihat kegiatan kelas dan lain-lain seterusnya. Nah, di sini seperti ini tampilannya kan tadi. Nah, di sini dapat kita pilih ya, terserah mau yang mana kegiatan kelas pendidikan atau materi edukasi dan seterusnya. Seperti itu kira-kira tampilannya. Demikian ya video untuk kali ini terkait tampilan dan gambaran bahkan step-step singkat untuk aplikasi Cortex DJP yang diupdate di tanggal 12 Januari tahun 2025 kemarin. Terima kasih sudah nonton dan semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat. Untuk selanjutnya nantikanlah video-video saya yang lain untuk hal-hal detail seperti cara buat bukti potong dan lain-lain sebagainya.